Oke, tahun 1992, setelah Mujahidin menggulingkan dominasi komunis, kondisi Afghanistan kembali memanas karena ada perebutan kekuasaan sesama Mujahidin. Walaupun pada saat itu Afghanistan udah dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani, tapi para elit Mujahidin tetap melakukan perseteruan yang mengusung kepentingan etnis dan partai mereka masing-masing. Mujahidin itu tersebar di setiap etnis yang ada di Afghanistan. Jadi Mujahidin termasuk kelompok yang gede banget di Afghanistan. Tapi sayangnya para Mujahidin ini nggak pernah akur satu sama lain. Lalu dari perang perebutan kekuasaan sesama Mujahidin, tahun 1994 lahirlah Taliban yang berasal dari etnis Pashtun. Taliban ini adalah Islam Sunni dengan mazhab fikih Hanafi dan akidah Maturidi. Sebagai gambaran aja, rakyat Afghanistan itu dibagi atas beberapa etnis. Etnis Pashtun adalah yang terbesar di Afghanistan. Jumlah mereka sebanyak 42%. Lalu ada etnis Tajik yang jumlahnya 27%, etnis Hazara 9%, etnis Uzbek 9%, dan etnis Turkmen 3%. Taliban dan Mujahidin sebenarnya sama-sama mengusung pemerintahan dengan basis syariat Islam. Tapi mereka bertentangan secara praksis. Taliban mengecam Mujahidin yang katanya menjalankan pemerintahan dengan syariat yang keliru. Terus juga Mujahidin yang selalu berseteru untuk mendapatkan kekuasaan dianggap Taliban adalah sesuatu hal yang kurang pantas bagi seorang mukmin. Dua hal inilah yang menjadi alasan mengapa Taliban ingin berkuasa dan memimpin Afghanistan dengan ideologi kelompok mereka. Kalau diartikan secara harfiah, Taliban artinya adalah murid atau pelajar di suatu madrasah. Kelompok ini pada awalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitas militan atau barbar. Kemudian tiba-tiba mereka muncul tahun 1994 dan langsung mendeklarasikan diri sebagai suatu kelompok gerakan politik. Kelompok ini didirikan oleh Abdul Ghani Baradar dan juga Muhammad Omar. Taliban menjunjung tinggi identitas etnis mereka, yaitu Pashtun, dan kebanyakan dari anggota mereka justru bergabung atas dasar kesamaan etnis Pashtun, bukan dari mazhab yang mereka anut. Superioritas etnis inilah yang akhirnya membuat Taliban menjadi kelompok ekstrim sehingga kondisi kemanusiaan di Afghanistan sangat mengenaskan. Misi pertama kelompok Islam Puritan ini adalah menguasai dan memimpin Afghanistan dengan pemerintahan Islam yang murni demi ketertiban di Afghanistan. Atau dengan kata lain, mereka ingin menciptakan sistem khilafah. Tahun 1994 menjadi agresi pertama yang dilakukan oleh Taliban. Agresi ini dipimpin oleh Muhammad Omar. Taliban akhirnya berhasil menguasai Kabul pada 1996 dan berhasil menguasai 90% teritorial Afghanistan. Muhammad Omar akhirnya ditunjuk sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin bagi Afghanistan. Meskipun mereka berhasil menguasai Afghanistan, pemerintahan mereka juga tidak diakui oleh banyak negara. Ketika Taliban menguasai Afghanistan, mereka jelas menjadi kelompok yang kejam, ekstrim, dan juga arogan. Bahkan mereka itu tega membunuh warga sipil. Ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Taliban tercatat pernah menghabisi 2.000 warga sipil dari etnis Hazara. Mereka juga pernah membunuh 9 diplomat Iran sehingga menyulut peperangan dengan Iran. Taliban juga pernah memberlakukan aturan bahwa anak-anak perempuan dilarang untuk sekolah, perempuan dilarang untuk bekerja, perempuan wajib memakai burka, televisi dan musik dilarang, dan banyak lagi aturan lainnya. Pemerintahan Taliban tentu saja mendapat banyak kecaman. Mereka yang kontra terhadap Taliban menganggap bahwa Taliban tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat. Mereka hanya membangun hegemoni politik Pashtun yang hilang ketika Perang Soviet. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Taliban sebenarnya memiliki pengetahuan agama yang belum sempurna, sehingga mereka belum siap untuk menegakkan sistem khilafah. Taliban bisa dibilang gagal dalam mengurus negara Afghanistan. Kelompok mereka yang baru lahir pada tahun 1994 kemudian langsung berkuasa di tahun 96 tanpa dibekali pengalaman apapun. Dalam 5 tahun kepemimpinan, Taliban lebih banyak menciptakan anarkisme dan juga kerusuhan daripada kebaikan.
Aktivitas ekstrim inilah yang akhirnya memunculkan trauma berkepanjangan bagi warga sipil, sekaligus menciptakan musuh-musuh global. Lalu Taliban memperkeruh keadaan dengan membangun aliansi bersama Al-Qaeda pada tahun 1999. Hal ini membuat rezim dari Muhammad Omar menjadi semakin terasing dan juga dimusuhi. Amerika yang merupakan musuh dari Al-Qaeda jelas melihat bahwa Taliban gak jauh beda dengan Al-Qaeda karena mereka saling beraliansi. Dan akhirnya pada tahun 2001, Amerika memulai peperangan dengan Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Amerika menyerang Afghanistan karena ingin menghabisi kelompok militan Al-Qaeda yang berlindung di balik Taliban. Al-Qaeda adalah dalang dari serangan 11 September. Kelompok ini dipimpin oleh Osama bin Laden. Amerika menyatakan akan memerangi siapapun yang menjadi dalang dari peristiwa itu. Setelah mengetahui bahwa Al-Qaeda berlindung di balik Taliban, Amerika menyuruh Muhammad Omar untuk menyerahkan Osama, tapi ditolak mentah-mentah. Karena ditolak, akhirnya Amerika dengan dibantu oleh NATO memulai peperangan pada Oktober tahun 2001. Serangan udara, serangan darat dilakukan oleh Amerika. Perlawanan Taliban kayaknya kurang sepadan dengan Amerika. Akhirnya pasukan yang dikirim oleh George Bush berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban hanya dalam kurun waktu 10 minggu. Hamid Karzai kemudian ditunjuk sebagai pemimpin Afghanistan pertama yang mendapat dukungan dari Amerika. Namun pemerintahan Hamid Karzai tidak didukung penuh oleh kaum Pashtun karena adanya pengaruh Barat. Selain itu, pemerintahan Hamid Karzai atau pemerintahan di bawah Amerika itu dianggap lemah dalam penegakan hukum. Korupsi dan juga pencurian merajalela yang membuat rakyat Afghanistan lebih memilih penyelesaian hukum ala Taliban. Contoh sederhananya begini, bagi Taliban, pencuri akan mendapatkan hukuman berupa pemotongan tangan. Sedangkan pemerintahan Amerika di bawah Hamid Karzai belum tentu para pencuri atau koruptor ini akan dihukum. Melihat banyak etnis Pashtun yang kontra terhadap pemerintahan Hamid Karzai, akhirnya Taliban memulai aktif lagi untuk melakukan perang gerilya. Dan setelah perang selama 19 tahun di Afghanistan, akhirnya Amerika membuka jalan perdamaian dengan Taliban melalui sebuah pertemuan di Qatar pada tahun 2020. Pertemuan ini lebih dikenal sebagai Perjanjian Doha. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan Amerika yaitu Zalmay Khalilzad dan salah satu pendiri dari Taliban, yaitu Abdul Ghani Baradar. Hal-hal penting dari perjanjian itu adalah dilarangnya Taliban melakukan aktivitas yang menjurus ke arah terorisme. Lalu Amerika juga harus melepaskan tahanan perang. Dan yang paling penting adalah Amerika akan menarik semua tentara yang ada di Afghanistan secara bertahap. Dengan ditariknya tentara Amerika, akhirnya Taliban dengan mudah menguasai wilayah-wilayah penting di Afghanistan. Salah satunya adalah ibu kota Afghanistan yaitu Kabul. Akhirnya pada 15 Agustus 2021, Taliban berhasil merebut kembali Afghanistan. Ketika Taliban mulai menguasai Kabul, Presiden Ashraf Ghani pada saat itu memilih untuk kabur ke Uni Emirat Arab dengan membawa semua hartanya. Dengan ditariknya tentara Amerika, harusnya perang ini hanya menyisakan tentara Afghanistan melawan Taliban. Nah, terus kemana tentara Afghanistan kok tidak melawan? Ya, mereka melawan, tapi tentaranya kayak gini, Pak. Dan sekarang Afghanistan dipimpin oleh Maulawi Hibatullah. Dan setelah Taliban kembali berkuasa, banyak rakyatnya yang kabur dari Afghanistan. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat terhadap Taliban masih tetap sama, yaitu kejam, arogan, dan juga ekstrim. Tapi delegasi dari Taliban mengatakan bahwa mereka tidak akan se-ekstrim dan sekaku dulu. Mereka akan berusaha untuk menjadi lebih moderat.
Taliban juga mengatakan bahwa mereka tidak akan berkiblat pada Taliban versi 90-an. Mereka juga mengatakan akan menjunjung tinggi hak kemanusiaan dan keberagaman etnis yang ada di Afghanistan. Nah, dari pernyataan Taliban barusan, banyak yang masih meragukan kalau Taliban itu sudah berubah. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan menemukan jawaban atas keraguan ini. Who knows? Akhirnya, selesai juga pembahasan tentang Afghanistan. Panjang banget. Semoga kalian gak bosen. Terima kasih kalian sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.